Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke fase padang mahsyar. Ulama berbeda pendapat tentang apakah padang mahsyar nanti itu apakah bumi yang baru atau bumi yang saat ini kita tinggali, namun dirubah bentuk oleh Allah. Kenapa ada perbedaan pendapat tersebut? Karena kalau kita baca surat Ibrahim ayat 48, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, dari ayat ini muncul dua pendapat di kalangan para ulama tentang padang mahsyar. Yang pertama, pendapat padang mahsyar adalah bumi yang lain. Pendapat yang lain, padang mahsyar adalah bumi yang ada saat ini namun berubah bentuk. Namun saya cenderung pendapat kedua merupakan pendapat yang lebih kuat. Jadi padang mahsyar adalah bumi yang sekarang ini tapi sudah diubah bentuknya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 3, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Kemudian surat Al-Zalzalah ayat 4, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Jadi di antara tafsiran ayat-ayat ini, bumi itu nanti akan bersaksi tentang siapa-siapa yang melaksanakan ketaatan di atasnya, dan siapa saja yang melaksanakan maksiat di atasnya pula. Jadi inilah kenapa alasan kita mengambil tafsir dari ayat itu. Nah, di padang mahsyar nanti orang-orang tuh akan dibangkitkan dalam berbagai macam kondisi. Ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Yang dihinakan orang-orang kafir, nanti ada yang dibangkitkan dalam kondisi berjalan di atas wajah mereka. Kita dapati ini diceritakan oleh Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir itu dikumpulkan dengan cara dincukirkan di atas wajahnya? Sahabat ini mau tanya, kayaknya nggak make sense deh orang bisa jalan dengan muka gitu. Jalan pakai tangan aja susah, ini muka. Nah, apa jawaban Nabi SAW? Beliau menjawab, bukankah zat yang menjadikannya bisa berjalan di kedua kakinya, bisa menjadikannya berjalan di atas wajahnya? Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Oke, itu yang cerita yang dihinakan. Kemudian, cerita yang dihinakan lagi. Para pengkhianat. Para pengkhianat. Ingat, ketika kita bangun nanti di padang mahsyar, hari berbangkit di padang mahsyar, seluruh manusia berkumpul dari seluruh dunia, dari seluruh zaman. Kemudian sama seperti kita, banyak manusia berkumpul. Ada yang pakai baju bagus, mentereng. Oh, kita lihat, oh hebatnya orang ini, bajunya mahal nih, pasti orang kaya. Seperti itu. Kemudian Anda lihat, oh lihat tuh mobilnya, keretanya tuh, keretanya Lamborghini, oh, pasti orang hebat. Seperti itu. Makanya dari penampakan fisik, dari baunya, Allah membedakan manusia, ada yang dimuliakan, ada yang direndahkan. Nah, termasuk yang direndahkan orang yang suka minta-minta, walaupun dia sudah mempunyai
kecukupan. Jadi dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa orang yang seperti ini Allah akan membuat dagingnya itu uh, terambil, maksudnya tidak ada potongan daging pun di wajahnya. Jadi begitu lihat, kenapa itu orang kok aneh begitu bentuk mukanya? Nah, itu indikasinya. Kemudian orang yang sombong, entah itu karena hartanya, posisinya, ataupun karena keturunan raja, maka ketika di dunia itu dia kan merasa, ini saya nih besar, maka Allah akan jadikan dia kecil di akhirat seperti semut. Ini kita bisa dapatkan di hadis riwayat Tirmizi. Kemudian apa lagi? Kemudian tentu ada orang yang jalannya miring. Inilah adalah orang yang berpoligami tapi tidak adil. Ini hadis riwayat Abu Daud ya. Nah, kemudian juga ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau angkat derajatnya, mungkin di dunia dia tidak terkenal, tapi Allah buat semua makhluknya mengenalinya nanti di padang mahsyar. Yang pertama, orang yang syuhada, syahid. Di antara bilion manusia, kelihatan ada orang yang wangi banget nih. Kemudian, bajunya keluar darah segar yang wangi. Ini para syuhada, mereka bangga dengan itu. Nah, seperti ini saya nih, syuhada. Apalagi yang dimuliakan? Orang yang puasa. Wangi. Kalau tadi wanginya dari darah, kemudian kalau orang yang berpuasa wanginya dari mulutnya. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian toto ada orang yang tinggi sendiri, orang lain tingginya hampir sama, ada yang nongol tinggi sendiri. Ini adalah tanda seorang muazin, karena mereka di dunia meninggikan kalimat Allah, memanggil orang sholat. Nanti dia pada masyarakat dia ditinggikan oleh Allah. Faham sampai sini? Nah, ciri khas daripada mahsyar adalah Allah menjadikan matahari dekat. Semua orang sudah tahu ini ya. Jadi matahari didekatkan dari 1 mil jaraknya dari manusia. Nanti ada yang bertanya, gimana ceritanya kalau kita mau mendekati matahari pakai pesawat ruang angkasa saja bisa terbakar kalau terlalu dekat. Kenapa kok manusia ini nggak hancur? Nah, di sini saya mesti beritahukan kepada teman-teman, ini bukan badan yang sekarang. Nanti itu kita pakai badan yang kedua. Badan yang kedua itu lebih kuat. Jadi, manusia dengan badan kedua, mereka akan rasa kepanasan, bercucuran keringat, tapi tidak mati. Nah, keringat ini bercucuran sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang berkeringat sampai tumitnya, ada yang berkeringat sampai lututnya, dan ada juga yang sampai pinggang atau tenggelam oleh keringatnya. Nah, umpamanya kita sekarang nih sedang upacara, berdiri di tengah lapangan, di tengah padang, panas terik. Semua mayoritas manusia berpanas-panasan. Tapi VIP, very important person, mereka mendapat tenda kan ya, naungan. Sehingga mereka nggak ngerasain panas seperti yang mayoritas orang rasain. Bayangkan kalau itu terjadi sama diri kita nanti di padang mahsyar. Jadi Allah mengecualikan sebagian kecil dari manusia
Ditariknya padang mahsyar, di apa namanya, ketika manusia semuanya kepanasan, Allah memberikan naungan dari arsy Allah. Siapa VIP itu? VIP itu adalah nomor satu, orang yang rajin bersedekah. Ini kita bisa ambil dari hadis riwayat Ahmad. Jadi setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan. Kalau sedekahnya banyak, naungannya juga besar. Siapa lagi? Nah, disinilah disebutkan 7 golongan yang Allah berikan naungan sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Ini hadis yang sering dibahas dan diambil manfaatnya buat kita semua. Saya bacakan. Siapa saja 7 golongan ini? Yang pertama dan yang paling susah mungkin. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kenapa saya katakan ini susah? Karena kita tahu bahwa yang jadi pemimpin itu pun nggak banyak. Nggak semua kita jadi pemimpin. Betul nggak? Nah, ketika jadi pemimpin, ketika dia memiliki power, kuasa yang besar, dia bisa bersikap adil. Allah akan beri balasan berupa naungan. Ingat-ingat semuanya supaya kita bisa masuk ke dalam salah satu di antaranya. Yang kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya. Aduh, udah kelanjur bukan pemuda. Dulu waktu masih muda nakal. Aduh, kelewat lagi deh nomor 2. Gak apa-apa, masih ada nomor 3, siapa tahu masuk ya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi laki-laki ini ketika dia keluar dari masjid, dia selalu tunggu-tunggu waktu azan. Begitu azan dikumandangkan, cepat-cepat dia ke masjid. Setelah sholat, pulang ke rumah, dia siapkan dirinya lagi untuk sholat berikutnya. Dan dia ngerasa masjid itu sebagai rumah keduanya. Dia nggak ngerasa canggung. Dia tahu semua apa yang ada di dalam masjid. Dan dia happy kalau ada di dalam masjid. Baik, masih susah juga. Next. Nomor 4. Nah, ini sering dikatakan oleh para ulama, termasuk yang paling mudah. Saya bacakan. Yang keempat adalah 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, ini lebih mudah. Dan kita bisa mempraktekannya. Coba kita menyukai seorang kawan tanpa ada embel-embel. Oh, dia tuh saudara saya, atau dia mungkin orang kaya tapi saya berteman dengannya bukan karena kekayaannya. Atau kalau perlu kita pergi ke rumahnya walaupun rumahnya itu jauh dari rumah kita, umpamanya perlu 1 hari perjalanan untuk pergi ke rumahnya, kita pergi. Kenapa? Hanya karena Allah. Tidak ada keperluan lain yang kita mau. Bisa dipraktekkan yang kayak ini, yang keempat. Semua orang punya peluang yang besar di sini.
Kelima, ini susah juga. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita, wanitanya ini kaya, wanitanya ini cantik. Jadi ada dua sifat di situ yang membuat wanita ini sangat menarik. Kita akan lihat kan ya, kalau misalnya ada seorang yang kaya, seorang yang cantik, dia akan lebih cantik daripada yang lainnya. Kemudian dia menolak dan berkata, aku takut kepada Allah. Susah ini, buat laki-laki susah. Tapi bisa diusahakan. Kita, yang suka aja jarang. Kemudian, belum tentu kalau ada yang suka juga cantik. Belum tentu lagi kaya. Susah, tapi bisa diusahakan. Paling nggak kita berniat. Baik. Yang kemudian, orang yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sebuah majas, sebuah kalimat metafora. Maknanya, umpamanya kita ngebangun masjid. Ada orang membangun masjid. Orang-orang kan panitia masjid berusaha keras gimana caranya supaya bisa ngumpulin duit yang banyak nih. Kalau nggak masjidnya nggak jadi. Buat masjid itu bukan murah kan. Nah, kemudian dia ikut. Saya mau nyumbang 1 juta buat masjid. 1 juta itu 300 ringgit ya. 1 juta rupiah itu 300 ringgit. Wow, iya. Biasa kan ini namanya domino effect. Jadi begitu ada yang bersemangat untuk menyumbang, nanti yang lainnya pada ikut. Setelah selesai semua, diam-diam dia bilang sama panitia, tadi saya nyumbang 1 juta rupiah, 300 ringgit. Nah sekarang saya tambah lagi. Tambahannya 100 juta rupiah atau 30.000 ringgit. Jangan bilang siapa-siapa. Bilang dari hamba Allah. Dia punya chance untuk mendapatkan naungan dari Allah pada mahsyar. Oke. Kemudian yang terakhir adalah seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis. Menangis karena dia ingat dosa-dosanya, menangis ingat betapa mulianya Allah, betapa Allah sudah memberinya banyak sekali dan mengambil dari dirinya sedikit. Jadi dia berpikir ujiannya itu ya Allah hanya sedikit saja dibanding dengan apa yang sudah Allah bagi. Dia punya chance untuk dapatkan naungan dari Allah. Faham sampai sini? 7 orang yang Allah akan beri naungan di padang mahsyar ketika orang lain kepanasan, ketika orang lain tuh berdiri di depan matahari berkeringat dan panas terik. Nah, kita nanti akan ada di padang mahsyar. Ada ulama yang bilang selama 50.000 tahun. Satu hari saja, tapi satu harinya 50.000 tahun. Karena apa yang kita rasakan itu berbeda-beda. Bayangkan 50.000 tahun buat orang-orang yang terpanggang panas sama 50.000 tahun yang di bawah naungan tadi, tentu beda kan rasanya. Dan kemudian kita bisa berkata lagi, apa sih signifikannya umur kita di dunia yang cuma 60 tahun saja dibanding dengan 50.000 tahun? Kenapa kita nggak bisa sabar di dunia ini?
untuk mendapatkan keutamaan di hari yang panjang. Satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi manusia itu sudah berdiri, payah, kepanasan, situasi yang sangat tidak menentu. Jadi mereka minta, udahlah cepat-cepat aja nih dimulai persidangannya. Kita udah nggak tahan nih, panas banget nih. Nah, kemudian mereka mendatangi para nabi. Nah, para nabi di sini yang didatengin juga spesial. Yaitu para nabi yang didatengin adalah, yang pertama adalah nenek moyang manusia, Nabi Adam. Dan berikutnya adalah kaum elit dari para nabi. Ulul azmi minal rusul. The best five ranking manusia terbaik di dunia. Siapa saja? Masih ingat? Ya, Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, sebelum akhirnya ke penghulu para nabi, Muhammad SAW. Saya tidak akan membacakan hadis yang panjang ini, tapi saya pengen memberitahukan hikmah yang kita bisa dapat di hadis yang panjang ini. Yang pertama, semua manusia tidak confident ketika waktu mereka nanti menghadap kepada Rabb-nya disebabkan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Nggak confident. Sama kayak kita punya salah, habis di sekolah kita punya salah, habis itu kita harus menghadap kepada prinsipal atau kepala sekolah. Takut, karena kita punya salah. Adam pun menyatakan demikian. Nuh menyatakan bahwa aku tuh punya doa dulu. Aduh, tapi aku pakai untuk untuk mendatangkan banjir yang menghancurkan, memusnahkan penduduk bumi. Kemudian Ibrahim merasa nggak pede karena pernah bohong. Walaupun bohongnya itu pun bohong-bohong yang masuk dalam, dikategorikan ini halal dalam syariat. Kemudian Musa nggak pede untuk menghadap Rabb, menghadap Allah karena dia pernah membunuh jiwa walaupun dia nggak sengaja. Kemudian Isa juga nggak pede karena kenapa? Karena umatnya dulu malah menyembah Isa, menjadikan Isa sebagai Tuhan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menghadap Rabb, sujud, menyebutkan nama-nama Allah, sampai akhirnya Allah berkata, "Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti kau akan diberi. Berilah syafaat, niscaya kau diizinkan untuk memberi syafaat." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, berkata, "Wahai Rabb, umatku, wahai Muhammad, masukkanlah orang yang tidak dihisab dari umatmu melalui pintu-pintu surga sebelah kanan, dan mereka adalah sekutu semua manusia selain pintu-pintu itu." Ini ada di hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah yang disebut dengan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Dan disinilah dimulai persidangan. Jadi diceritakan dalam surat Al-Fajr, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan." Al-Fajr ayat 22. Dan datanglah Rabbmu
dan malaikat itu berdiri berbaris-baris. Jadi hakim yang akan mengadili kita itu Allah. Nanti kita akan bahas peristiwa selanjutnya. Di padang mahsyar ada telaga Nabi. Jadi telaga Nabi ini adalah suatu tempat minum yang luas, yang siapapun yang minum dari situ tidak akan haus lagi selama-lamanya. Diceritakan dari dalam hadis riwayat Bukhari. Saya rasa sampai di sini dulu. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.